anak-anakku sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, tak terasa kita sudah berjumpa kembali di hari Jumat, di mana kita mengadakan ibadah online setiap hari Jumatnya. Tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu supaya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kasih setia yang Tuhan berikan buat kami semuanya. Pagi hari ini kami akan ibadah Tuhan. Tolong kami supaya kami mampu memberikan yang terbaik di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik anak-anak, kita akan menyanyikan sebuah pujian yang judulnya adalah 4M. Membaca, merenungkan, melakukan, dan menikmati berkat Tuhan. Pakai gerakan ya. Oh ya 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 ya. Oh oh oh. So pasti lagi. Membaca firman Tuhan itu harus merenungkan firman Tuhan siang dan malam, melakukan firman Tuhan adalah perintah, menyaksikan cinta Tuhan sukacita, membaca, merenungkan, melakukan firman-Nya adalah tugasku jadi anak Tuhan, merenungkan dan menikmati kasih yang besar adalah anugerah dari firman Tuhan. Oh, oh, ya 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 ya. Oh, 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 so pasti lagi. Ya 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 ya. Oh oh oh. So pasti membaca firman Tuhan itu harus merenungkan firman Tuhan siang dan malam, melakukan firman Tuhan adalah perintah, menyaksikan cinta Tuhan sukacita, membaca, merenungkan, melakukan firman-Nya adalah tugasku jadi anak Tuhan, melakukan dan menikmati kasih yang besar adalah anugerah dari firman Tuhan, adalah anugerah dari firman Tuhan. Nah, anak-anak, kita sudah memuji nama Tuhan dan saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Kita mau panggil Tuhan supaya Tuhan hadir dalam kehidupan kita.
Kita mau semua yang ada di rumah, Mr. Samsul undang untuk berdiri. Kita mau datang pada Tuhan dengan semua hati kita. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Membimbing menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Mari kita undang Tuhan masuk dalam hati kita. Sekali lagi kita mau angkat pujian ini. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Membimbing menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Selamat pagi anak-anak, Shalom. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita kembali beribadah kepada Tuhan. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami bersyukur pagi hari ini oleh karena kasih Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami boleh ada menikmati hari ini bersama dengan Tuhan. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan menolong kami supaya kami boleh memahami kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya anak-anak, kita akan membuka Alkitab kita. Kalian boleh siapkan Alkitabnya. Kita akan membuka dari Matius 5 ayatnya yang ke-13. Matius 5 ayatnya yang ke-13. Ibu bacakan buat kita semua. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Ibu bacakan sekali lagi ya. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Ya anak-anak, di depan ibu sudah ada beberapa bahan. Ya, kalian boleh perhatikan di sini. Ada gelas, ada air, lalu telur dan garam. Ini sekarang ibu akan tuangkan air ke dalam gelas. Ya. Nggak usah sampai penuh, lalu ibu akan masukkan telur ke dalam. Nah, kalau kalian lihat, telurnya tenggelam ya. Telur ada di dasar gelas. Nah, sekarang apa yang terjadi apabila kita beri garam? Kita beri garam secukupnya. Tunggu sampai ada perubahan. Iya, kalau kalian perhatikan
telur itu sudah tidak lagi tenggelam di dasar, tapi dia sudah mulai mengapung. Karena garam itu mempengaruhi telur ini sehingga dia bisa mengapung seperti ini. Nah, anak-anak, kalau kalian perhatikan, ketika air tanpa diberi garam, kita masukkan telur, maka telur akan tenggelam. Tetapi ketika kita beri garam, maka telur akan mengapung. Jadi kalian bisa coba di rumah. Nah, percobaan ini kita ibaratkan telur ini adalah dunia ini, lingkungan kita. Bisa sekolah, bisa keluarga, bisa masyarakat sekitar, tempat kita tinggal. Dan garam itu adalah kita. Ketika ada garam, maka garam dapat mempengaruhi isi yang ada di dalam gelas ini. Nah, ini ibaratnya adalah kita. Apabila ada kita, dimanapun kita berada dalam lingkungan kita, maka kita akan mempengaruhi lingkungan sekitar kita. Maka kita akan membawa perubahan. Anak-anak yang terkasih, sebagai anak Tuhan, kita punya standar hidup. Pedoman kita adalah firman Tuhan itu sendiri. Ada satu kisah di dalam Alkitab. Kalian pasti sering mendengar kisah Yusuf. Yusuf adalah seorang tokoh Alkitab yang selalu menerapkan kebenaran di dalam kehidupannya. Yusuf adalah anak yang dibenci oleh saudara-saudaranya karena dia begitu dikasihi oleh ayahnya. Karena dia dibenci, maka saudara-saudaranya menjual Yusuf kepada orang Midian. Dan Yusuf pun dijual kepada Potifar. Nah, ketika Yusuf bekerja di rumah Potifar, Yusuf melakukan yang terbaik sesuai dengan standar kebenaran firman Tuhan. Dan dia diberkati. Rumah Potifar tempat dia bekerja diberkati oleh Tuhan karena keberadaan dari Yusuf. Nah, adik-adik, anak-anak yang terkasih, walaupun ada cobaan, ada godaan terhadap kehidupan Yusuf, Yusuf tetap menerapkan kebenaran. Walaupun akhirnya dia harus dipenjarakan. Ketika dipenjara pun, Yusuf tetap menerapkan kebenaran firman Tuhan. Sehingga dia boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar yang bersama-sama dengan dia. Dan akhirnya Yusuf sampai di istana Firaun. Ketika dia menjadi penguasa pun dia tidak menggunakan kuasanya untuk berlaku semena-mena. Bahkan ketika terjadi kelaparan di Mesir dan berdampak kepada keluarganya datang, Yusuf tidak menggunakan kuasanya. Dia tetap mengampuni keluarganya. Dia tetap mengampuni saudara-saudaranya yang sudah berbuat kesalahan kepadanya. Itulah Yusuf, seseorang yang tetap menerapkan kebenaran, yang mempengaruhi sekitarnya. Jadi dia bukan dipengaruhi oleh sekitarnya. Kita seringkali ketika kita bergaul dengan teman, kita seringkali justru kita terpengaruh oleh kebanyakan teman. Teman menyontek, kita ikut menyontek. Teman mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, kita ikut mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Tidak demikian dengan Yusuf, dia punya standar hidupnya, yaitu firman Tuhan. Nah, anak-anak yang terkasih, biarlah kehidupan kita juga memiliki standar hidup, yaitu kebenaran firman Tuhan. Kita mempengaruhi lingkungan kita. Dimanapun ada kita, ada pengaruh baik di sana. Dimanapun ada kita, bukan kita yang dipengaruhi, tapi kita yang mempengaruhi lingkungan kita. Jika banyak teman kalian mungkin melakukan kesalahan, berkata yang tidak baik, bagaimana sebagai anak Tuhan kalian berpengaruh terhadap lingkungan? Kalian mengucapkan kata-kata yang baik, yang sopan, yang benar, tidak mengikuti apa yang ada di sekitar kalian. Itulah garam. Garam berpengaruh positif terhadap lingkungan. Bahkan ketika ibu kalian mungkin masak di dapur terus tidak diberi garam, maka rasanya itu pasti tidak enak, pasti hambar. Tetapi ketika diberi garam, maka masakan itu menjadi nikmat dan enak dinikmati. Itulah kalian. Dimanapun kalian akan membawa perubahan yang baik, perubahan yang positif.
Anak-anak yang terkasih sangat penting hidup di dalam Tuhan. Sangat penting menjadi garam di tengah-tengah teman kita, di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah lingkungan kita. Biarlah kita juga terus bisa menjadi pengaruh yang baik. Bagaimana caranya menjadi pengaruh yang baik? Mungkin anak-anak suka berdoa. Berdoalah bagi teman-teman kalian. Berdoalah bagi orang-orang yang membutuhkan pertolongan kalian. Ada orang yang sedih, ada orang yang mungkin sakit hati dengan teman. Doakanlah dia. Bukan kita semakin menghakimi, semakin menyakiti hati dia, tapi bagaimana kita mengeluarkan kata-kata positif, terus kita mendoakan dia. Apabila ada teman yang sakit, kita juga mendoakan dia, sehingga melalui doa kita ada mukjizat Tuhan di sana. Jika kalian suka menolong, tolonglah orang-orang yang membutuhkan pertolongan kalian. Hal kecil, orang tua kita pasti membutuhkan pertolongan kita. Ketika di rumah, lihat ibu repot, masak, nyapu, nyuci, ngepel, dan lain sebagainya. Kalian sebagai anak Tuhan yang membawa pengaruh positif, bantulah apa yang bisa kalian bantu. Entah itu hanya menyapu, entah itu hanya membantu mengepel atau memotong-motong sayuran, itu hal baik yang kalian lakukan. Itu ketika di rumah. Ketika di luar pun ada teman yang membutuhkan pertolongan, dia tidak bisa mengerjakan PR. Bukan kita berikan jawabannya, tetapi bagaimana kita membantu dia sehingga dia bisa cara mengerjakan PR itu. Itulah menolong teman yang membutuhkan. Lalu selalu memperkatakan hal yang baik. Tadi seperti yang di awal ya, walaupun lingkungan kita sering memperkatakan hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang tidak sopan, tetapi sebagai anak Tuhan yang memberi pengaruh yang baik, kalian pun memperkatakan hal-hal yang baik. Membantu orang banyak menemukan Kristus di dalam diri kalian. Oh, iya, saya anak Tuhan. Saya anak Tuhan, saya orang Kristen. Jadi dalam perkataan, dalam perbuatan kita mencerminkan ada Kristus di dalam diri kita. Sehingga banyak orang yang belum mengenal Kristus, oh ternyata orang Kristen itu dalam perkataan, dalam perbuatannya enak dilihat gitu ya, enak didengar, seperti itu. Nah anak-anak, melalui firman Tuhan hari ini kita diingatkan lagi bahwa garam memberi pengaruh yang positif bagi sekitarnya. Dan anak-anak menyadari bahwa kita adalah garam dunia. Tuhan bilang, kamu adalah garam dunia. Jadi dimanapun ada kita harus memberi pengaruh yang positif bagi lingkungan kita. Biarlah anak-anak terus belajar, diperlengkapi oleh kebenaran firman Tuhan. Jika itu sulit, berdoalah. Pasti Tuhan akan memampukan kita untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua dimanapun kita berada. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan pagi hari ini kebenaran firman Tuhan boleh mengingatkan kami sehingga kami boleh menjadi pengaruh yang baik bagi lingkungan di sekitar kami Tuhan. Tuhan menolong kami, memampukan kami anak-anak SD Immanuel yang mungkin masih kecil, tetapi kami percaya ketika Tuhan ada bersama-sama dengan kami, maka Tuhan akan menolong dan memampukan kami untuk melakukan banyak hal sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami semua di rumah kami masing-masing, biarlah kami juga tetap ada dalam perlindungan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat memasuki pembelajaran hari ini. Tuhan memberkati. Baik anak-anak, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan Tuhan memberkati kita pada pagi hari ini. Dan firman Tuhan boleh ada dalam hidup kita dan menjadi terang bagi langkah hidup kita. Kita akan akhiri pada pagi hari ini. Sekali lagi kita akan berdoa datang kepada Tuhan. Buka tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kami sudah melakukan ibadah online Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati apa yang kami lakukan. Dan
Kiranya firman-Mu boleh menjadi terang bagi langkah hidup kami. Kami menyerahkan semuanya Tuhan, aktivitas kami sepanjang hari ini, esok dan untuk selama-lamanya ke dalam tangan Tuhan. Dan Tuhan memberkati kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.